tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa danena silena sanyamena damena ca nidi sunihito hoti itiya purisa sawati. Romo Ramani, para upacarika, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, bersama pada pagi ini kembali kita bertemu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Buddha, melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha, menambah kebajikan yang dapat menjadi harta sejati bagi diri kita yang melakukan. Masih dalam suasana Sanggadana Masakatina, pertemuan kita pada pagi ini. Karena itu saya akan mengupas Nidi Kanda Sutta dari sisi kitab komentar. Setiap kali kita melakukan upacara perayaan Sanggadana Katina, Nidi Kanda Sutta adalah sutta yang wajib dibacakan. Sesungguhnya sutta ini bisa dibacakan juga di saat puja bakti biasa sebagai pengingat kita untuk menimbun harta kebajikan. Kalau kita ditanya, di bagian mana bisa kita temukan Nidi Kanda Sutta ini dalam kitab suci? Sumbernya kan harus jelas. Referensinya kan harus ada. Ya kan? Nah, di bagian mana Nidi Kanda Sutta ini bisa kita temukan? Dari kitab suci agama Buddha. Ada yang tahu? Hah? Umat Buddha bukan ini ya? Ya, Bapak Ibu sekalian, Nidi Kanda Sutta bisa kita temukan pada Sutta Pitaka. Kita mengetahui Sutta Pitaka ada 5 nikaya, 5 kumpulan khotbah Sang Buddha. Ada kumpulan khotbah panjang dari Sang Buddha, atau disebut dengan istilah Digha Nikaya. Ya, kumpulan khotbah yang panjang. Lalu ada kumpulan khotbah yang menengah panjangnya, disebut dengan Majjhima Nikaya. Ada kumpulan khotbah yang berupa kelompok 56. Ini yang disebut dengan Samyutta Nikaya. Lalu ada kumpulan khotbah yang isinya adalah poin-poin dhamma. Ini disebut dengan Anguttara Nikaya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Khuddaka Nikaya. Kumpulan khotbah yang minor atau yang kecil. Dalam Khuddaka Nikaya ini, Bapak Ibu sekalian, ada 15 kitab. Salah satunya dari 15 kitab itu biasanya Bapak Ibu sebagai umat Buddha punya di rumah. Yaitu kitab suci Dhammapada. Punya kan di rumah ya? Dibaca enggak? Enggak.
Ya. Jadi Dhammapada itu Bapak Ibu sekalian salah satu dari 15 kitab yang ada di Kudaka Nikaya. Nah, Kudaka Nikaya kitab pertamanya adalah Kudakapata. Nah, di Kudakapata inilah bisa kita temukan sumber rujukan dari Nidikanda Sutta yang dibacakan setiap kali ada perayaan Sanggadana Masakatina. Ya, jadi kalau ditanya di mana rujukannya, udah tahu sekarang. Ya, jadi jangan lagi ada di buku Parita biru. Jadi kita harus menelaah langsung dari sumbernya yang benar-benar jelas. Nah, di dalam Kudakapata ini, Bapak Ibu sekalian, ada 9 pokok sutta atau bahasan khotbah Sang Buddha yang diulas secara terperinci, mendetil, dan jelas berurutan. Yang pertama adalah tentang saranataya, tentang 3 perlindungan. Ya, jadi kalau ditanya, tisarana ada di mana? Kudakapata. Yang kedua adalah dasa sikapada. 10 aturan latihan sila yang dipraktikkan oleh seorang samanera. Sila pokoknya. Lalu ada 2 dasa tingsakara. 32 bagian tubuh yang menjijikan, yang bisa dijadikan sebagai objek meditasi bagi para samana. Terutama dalam hal ini adalah bagi para samanera. Kemudian ada yang namanya kumarapanha, pertanyaan anak laki-laki yang memiliki latar belakang kisah tentang samanera Sopaka. Dulu pernah ya dijadikan sendera tari di sini ya pas Wesak itu tahun berapa itu. Bapak Ibu mungkin sudah lupa tapi saya masih ingat. Ya, kisah samanera Sopaka. Nah, lalu ada lagi Manggala Sutta. Manggala Sutta ini juga di samping kita temukan di Kudakapata, ada juga di kitab suci Suttanipata. Kitab lain yang ada di dalam Kudaka Nikaya. Ya, jadi di dalam Suttanipata kita juga bisa kita temukan lagi Manggala Sutta dengan judul Maha Manggala Sutta. Nah, kemudian ada Ratana Sutta, khotbah permata, yang kemarin selama ada pandemi dihimbau untuk dibacakan setiap saat. Nah, sekarang udah nggak ada pandemi, lupa. Nggak pernah dibaca lagi. Ya, kadang-kadang umat Buddha tuh gitu ya. Nggak paham kitab sucinya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ada Tirokuda Sutta. Jadi Tirokuda Sutta ini di samping ada di Kudakapata, juga nanti kita temukan lagi di Petawatu. Kitab yang mengisahkan tentang kondisi kelahiran dari perbuatan tidak baik, lahir kembali jadi makhluk peta. Jadi makhluk setan kelaparan. Ya, lalu setelah Tirokuda Sutta baru Nidikanda Sutta. Dan yang ke-9 terakhir adalah Metta Sutta atau lebih populer dengan sebutan Karaniya Metta Sutta. Kudakapata ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dilengkapi juga dengan kitab komentarnya. Kitab komentar dari Kudakapata, Bapak Ibu sekalian, adalah kitab Paramata Jotika. Nah, inilah yang kita pakai buat rujukan. Ya, kitab komentarnya adalah Paramata Jotika. Beberapa khotbah Sang Buddha yang beliau sampaikan
tidak jarang memiliki latar belakang kisah. Kenapa beliau menyabdakan khotbah tersebut? Ya seperti kalau kita menelaah Manggala Sutta, nah itu kan ada latar belakang kisahnya kan? Di zaman Sang Buddha, banyak orang itu senang berdebat tentang segala hal. Dan perdebatan itu biasanya memakan waktu beberapa bulan. Baru melahirkan simpulan. Dan orang yang bisa membuat simpulan dengan baik akan mendapat hadiah. Ya, mendapatkan bonus sebagai imbalan atas pemikirannya. Lalu muncul, apa itu berkah utama? Nah, ternyata perdebatan ini tidak selesai dalam hitungan bulan. Sampai 12 tahun. Ya. Jadi dari alam manusia perdebatan itu naik ke alam dewa penjaga manusia, Araka Dewata. Lalu naik ke Catu Maharajika, naik ke Tawatingsa, naik ke Yama, Tusita, sampai ke alam-alam surga yang lain. Lalu dalam satu kesempatan, di pertemuan para dewa, yang biasanya berlangsung saat bulan purnama di Balai Sudama, jadi di alam surga Tawatingsa itu kalau kita merujuk Wimanawatu, ada balai pertemuan para dewa, namanya Balai Sudama. Ada yang sudah pernah ke sana? Biar nggak tegang. Ya kan puyeng tadi saya nelaah gini ya. Kadang diajak guyon yang tadi lupa. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap purnama kan dewa-dewa itu mengadakan pertemuan di alam surga. Jadi berkumpul di Tawatingsa di Balai Sudama. Ada dewa yang menanyakan hal ini kepada Raja Dewa, kepada Saka atau Indra. Nah, ketika Dewa Saka ini ditanya tentang apa itu Manggala, Dewa Saka malah balik bertanya. Dari mana perdebatan ini bermula? Nah, dewa-dewa yang ditanya ini nunjuk, itu dari alam surga itu dari alam surga itu dari alam surga itu. Jadi mereka merunut ke bawah. Ternyata perdebatan ini bermula dari alam manusia. Perdebatan tentang Manggala ini. Nah setelah tahu dari mana akar debat itu dimulai dan ternyata dari alam manusia, Dewa Saka menanyakan lagi, di mana Sang Buddha berada sekarang? Di alam manusia. Kalau di alam manusia itu ada sinar terang, kenapa mencari kunang-kunang? Bapak Ibu tahu ya kunang-kunang ya? Kalau sekarang mungkin udah langka, udah jarang karena kita sudah pakai penerangan listrik. Jadi kunang-kunangnya kalah. Ya. Jadi Dewa Saka mengumpamakan dirinya itu seperti kunang-kunang cahayanya. Sedangkan dia mengumpamakan Sang Buddha itu seperti cahaya terang. Karena Dewa Saka yang sekarang adalah Dewa Saka yang sudah menjadi murid Sang Buddha. Yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Begitu kalau kita merujuk kepada Sakapanha Sutta yang bisa kita temukan di kitab suci Digha Nikaya. Ya. Jadi akhirnya karena sudah tahu bahwa perdebatan ini mulanya dari alam manusia, Dewa Saka pun kemudian memberi perintah kepada sesosok dewa muda untuk datang turun ke bumi menanyakan apa itu Manggala kepada Sang Buddha. Hingga akhirnya Sang Buddha pun memberi penjelasan apa itu Manggala sebanyak 38 perbuatan baik yang bisa mendatangkan Manggala, berkah utama. Nah itu latar belakang kisah dari Manggala Sutta. Ratana Sutta kan juga ada kisahnya kan? Waisali kena musibah.
3 bahaya. Kekeringan, gagal panen, banyak orang mati kelaparan. Seiring itu juga mewabah, tipes dan kolera. Sehingga apa? Semakin banyak yang meninggal dunia. Dan mayat-mayatnya tidak terurus. Banyak bangkai. Sehingga apa? Mendatangkan makhluk-makhluk bukan manusia. Ya, asura petak lah kita bisa katakan demikian. Ya, untuk datang ke Wesali. Akhirnya kan Sang Buddha diundang. Yang tadinya berbulan-bulan bertahun-tahun tidak ada hujan, begitu Sang Buddha menjejakkan kaki di Wesali, hujan turun dengan deras sampai sebatas lutut, menghanyutkan mayat-mayat yang tidak terurus itu masuk ke Sungai Gangga. Di Sungai Gangga itu tempat mayat. Ya, sampai sekarang kan memang begitu ya. Kemarin waktu COVID juga kan banyak dibuang langsung ya. Ya, jadi mengalami pencemaran yang sangat parah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hingga akhirnya musibah itu pun selesai dan Sang Buddha membabarkan Ratana Sutta. Tadi Kumarapanha kan juga sudah dijelaskan sedikit tentang Sopaka. Kemudian Metta Sutta juga sama. Jadi alur-alurnya tuh ada gitu. Dan rata-rata panjang. Nah, untuk Nidikanda Sutta ini, latar belakang cerita, kisah kenapa dibabarkan itu sangat pendek. Dan kalau kita baca yang Manggala Sutta itu 4, 5, 6 halaman itu. Ya, dan kalau kita enggak jeli bacanya, jelimet gitu. Ratana Sutta juga demikian, latar belakang kisahnya. Nah, Nidikanda Sutta ini pendek, singkat, paling cuma 2 paragraf. Gimana kisahnya? Ada raja, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Saat itu membutuhkan sejumlah besar uang. Dan ternyata kas keuangan raja itu kosong. Mungkin Menkeu-nya Pak Purbaya. Jadi diirit-irit. Ya, kasnya kosong. Nah, raja mengetahui ada orang kaya yang hidup di wilayah kerajaannya. Nah, orang kaya ini juga tidak disebutkan siapa namanya. Ya. Lalu raja pun bermaksud menginjam uang kepada orang kaya ini. Dia membuat surat agar orang kaya ini menghadapnya ke istana. Lalu dibikin surat. Disuruh prajurit untuk ke rumah orang kaya ini. Dan orang kaya ini di dalam komentar, di dalam kitab komentar, saya harus jelas ya, di dalam kitab komentar, jangan cuma komentar nanti dikira hater atau netizen. Di dalam kitab komentar, itu disebutkan orang kaya ini dermawan dan hidupnya tidak memiliki kekikiran. Jadi sebenarnya dari sini kita sudah tahu nih, minimal dia seorang sotapana. Jadi nggak medit, nggak pelit gitu. Ya, minimal dia seorang sotapana. Karena hidupnya sudah bebas dari kekikiran. Pada saat itu di rumahnya dia sedang mengundang Sang Buddha dan para biku untuk menerima dana makan dari tangannya. Ketika prajurit datang, membawa surat undangan raja, dia sedang melayani Sang Buddha dan para biku. Karena yang datang adalah utusan raja, ya, pelayan di rumahnya memberitahu, Tuhan, ada utusan raja datang membawa surat dari raja. Dia menghentikan dulu sejenak pelayanannya kepada Sang Buddha dan para biku, menerima surat itu dan membacanya. Dan dia mengatakan kepada prajurit pengantar surat ini, tunggulah. Setelah aku selesai menimbun harta sejati, menimbun harta bagaikan pengikut, maka aku akan datang ke istana. Tolong beritahukan hal ini kepada Baginda Raja. Maka prajurit pun kemudian kembali ke istana. Dan dia melanjutkan lagi,
melayani Sang Buddha dan para biku, sampai Sang Buddha dan para biku cukup menerima dana makan. Setelah selesai menerima dana makan darinya, Sang Buddha pun kemudian membabarkan khotbah untuknya dan keluarganya serta pengikutnya. Apa khotbahnya? Nidikanda Sutta. Khotbah tentang penimbunan harta sejati. Ya, jadi alur ceritanya tuh pendek begitu Bapak Ibu sekalian, singkat sekali. Rajanya anonim, orang kayanya juga anonim. Tidak disebutkan dengan jelas siapa rajanya dan siapa orang kayanya. Tapi setidaknya dari keterangan bahwa orang kaya ini dermawan dan hampa dari kekikiran, bebas dari kekikiran, itu sudah menunjukkan bahwa orang kaya ini sudah berada dalam tingkatan minimal kesucian pertama. Nggak medit lagi gitu. Kan beda sama kita ya. Mungkin kemarin mau dana tuh hitung-hitungan. Nanti sebentar mungkin juga mau dana paramita, cabut dompet. Hitung dulu. Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, Nidikanda Sutta berapa bait itu? Berapa bait? Udah lupa. Baru berapa? Baru 3 minggu lalu Katina di sini ya. Mana yang baca Nidikanda Sutta timnya? Jadi merujuk kepada kitab komentar, memang ada kebiasaan di masa lalu. Orang-orang itu menimbun harta yang sifatnya materi. Nah, dalam kitab komentar disebutkan bahwasanya harta itu ada 4 macam. Ada yang disebut harta yang tidak bergerak, ada yang disebut dengan harta bergerak, ada yang disebut dengan harta bagaikan kaki tangan, ada yang disebut harta bagaikan pengikut. Apa yang dimaksud dengan harta yang tidak bergerak? Bapak Ibu punya rumah? Ini harta yang tidak bergerak. Ya, ada di bawah rumahnya ke sini. Paling yang dibawa kuncinya aja kan? Punya tanah, punya lahan, punya ladang, punya sawah. Nah, ini yang disebut berbagai jenis harta yang tidak bergerak. Ya, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Lalu ada harta yang bergerak. Tadi ke sini bawa kendaraan kan? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang pakai sepeda. Ini harta yang bergerak. Kenapa? Karena bisa dibawa-bawa menjadi kendaraan. Mobilnya juga pasti macam-macam kan? Ada yang mungkin merek Jepang, ada yang merek Chungkwo, ya kan? Ada yang pakai bahan bakar minyak, ada yang pakai listrik, ada yang pakai nasi. Sepeda kan pakai nasi. Ya kan? Kalau orangnya tadi belum makan, ngegoesnya pasti lemes. Nah, lalu di beberapa tempat, terutama di pedesaan, ada juga umat itu memelihara beberapa binatang. Ada yang piara sapi, piara kambing. Kalau zaman dulu itu kan masih ada yang piara babi ya. Nah, itu sebagai harta yang bergerak juga. Yang bisa menjadi sumber keuangan dalam keluarga. Ya, dulu zaman saya kecil, orang tua saya juga piara babi. Ya kenapa? Karena itu sebagai harta juga. Ketika butuh duit buat beli beras atau buat bayar SPP sekolah,
Kan bisa itu dijual. Kan dulu belum terlalu ngerti dhamma, ya, wihara juga belum banyak dulu, tahun 80-an. Mana anak tahun 80-an? Ternyata kita sudah tua. Ya, itu sebagai harta. Piara-piara hewan, sapi, kambing, ataupun ayam, ataupun babi. Sebagai harta yang bergerak. Lalu ada harta bagaikan kaki tangan. Apa harta bagaikan kaki tangan? Skill, keterampilan yang dimiliki. Ibu-ibu mungkin bisa bikin kue, bapak-bapak yang pria mungkin bisa montir. Itu kan di mana-mana dibawa. Kemana-mana dibawa. Ya, sebagai apa? Seperti harta yang bagaikan kaki tangan, yang bisa memberikan penghasilan ketika kita gunakan. Nah, lalu ada harta bagaikan pengikut. Harta yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun. Ya, kalau harta nomor satu kan bisa diambil ya, bisa direbut. Sekarang kan banyak umat-umat itu cerita, saya punya sertifikat, tapi dia juga punya sertifikat di lokasi yang sama. Di satu lokasi. Ada yang kayak gitu. Bisa diambil, bisa dirampas. Nah kemudian harta yang nomor dua juga kan bisa hilang, dicuri. Naruh mobil bisa hilang dicuri, naruh motor bisa hilang dicuri. Nah harta bagaikan kaki tangan bisa hilang nggak? Bisa. Kalau kita tidak hati-hati mengendarai kendaraan kita kecelakaan, bisa kan tangan kita, kaki kita diamputasi. Nah tapi kalau harta bagaikan pengikut, harta kebajikan, bisa nggak dicuri? Nggak ada yang bisa mencuri. Harta yang bagaikan kebajikan. Ya. Nah, apa harta kebajikan itu? Nanti di poin berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih orang itu menyimpan harta? Ada tujuan orang itu menyimpan harta. Minimal ada dua hal yang diharapkan ketika dia menyimpan harta. Apa? Karena untuk mendapatkan manfaat. Bapak Ibu punya simpenan di bank? Ya kan? Apa yang diharapkan ketika kita menyimpan uang di bank? Ada manfaatnya kan? Dapat bunga Bante meskipun dipodong pajak juga. Ya. Setidaknya kan ada manfaat yang bisa didapatkan. Atau minimal nanti pihak bank memberi kita bonus. Ini kan udah mau akhir tahun ya. Mungkin karena investasi kita di bank itu besar, dapat hadiah motor atau AC atau apalah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, alasannya karena untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang merugikan. Jadi kalau kita seandainya satu saat dilaporkan dengan tuduhan yang tidak jelas, kita bisa menggunakan apa yang kita miliki secara materi sebagai tebusan. Atau ketika kita menghadapi kondisi sulit, tahu-tahu tiba-tiba jatuh sakit. Ya kan? Ada uang yang bisa kita gunakan untuk berobat. Ya, meskipun kita punya asuransi kan ya tetap ya harus minimal ketika masuk rumah sakit tuh harus ada DP dulu kan. Ya kan kemarin ini lagi heboh kan orang Baduy di begal ya kan karena nggak punya KTP ditolak di rumah sakit kan. Dengar nggak beritanya? Ya, ada ya. Terus dia jalan kaki 5 jam ya. Jadi ada keuangan yang bisa dipakai kalau seandainya sewaktu-waktu sangat dibutuhkan. Ini alasan kenapa seseorang itu menyimpan harta. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, benar ya? Ya, kan Bapak Ibu pasti punya simpenan kan? Ya pasti kan motivasinya itu, ada manfaatnya, dapat bunga. Ada manfaatnya kalau satu saat saya mengalami kesulitan. Nah, kalau seandainya di zaman dulu orang itu menyimpan harta di dalam tanah, dibuat sumur, digali lubang, kemudian ditimbun di situ, di dalam suta ini diberikan penjelasan
bahwa ini semua bisa hilang, bisa lenyap karena 6 hal. Apa 6 hal yang menjadi penyebab harta yang ditimbun di sumur itu hilang? Yang pertama, karena bergeser dari tempatnya. Kan bumi ini selalu bergerak. Ya kan? Bumi ini bergerak. Kemarin kan gempa di Tarakan. Baca ya beritanya ya. Jangan kalah sama saya loh. Update infonya. Ya. Jadi itu kan bisa jadi pengaruh. Seperti yang lalu 2018. Ya kan? Terjadi gempa di Palu, terjadi likuifaksi kan? Bergeser dari tempatnya. Kenapa? Karena buminya ini bergerak terus. Kemudian bisa juga harta itu yang sudah ditimbun itu lupa tandanya. Kan seiring umur kita bertambah, ingatan kita itu bukan semakin kuat, tapi semakin berkurang. Ya, kita tuh makin hari makin tua, makin cepat lupa. Makanya saya kalau ceramah kenapa bawa contekan? Ya, biar nggak ngeblank di tengah jalan nanti. Beberapa biku juga demikian sekarang ya, suka bawa contekan itu. Ya, saya idenya dapat dari Bante Tita Ayahnya. Ya, tapi beliaunya itu nulisnya pakai bahasa Mandarin, saya nggak bisa baca. Tapi setidaknya saya tahu kalau beliau ceramah pakai contekan juga. Ya dulu saya masih ngapalin, tapi sekarang ya seiring umur capek juga ngapalin. Yang minimal sudah tahu poin-poinnya yang dicatat untuk disampaikan. Nah lalu bisa dipindah oleh naga. Bisa juga dicuri oleh yaka. Bapak Ibu sekalian, siapa itu naga? Siapa itu yaka? Naga dan yaka adalah sosok makhluk dari satu Maharajika Dewa, 4 Raja Dewa. Dan di dalam Atanatya Sutta yang bisa kita temukan di kitab Digha Nikaya, Raja Yaka Wesawana atau Waisrawana itu menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa ada Yaka Gandhabanaga Kumbanda yang berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, yang senang melatih sila, yang senang berbuat kebaikan. Tapi ada juga Yaka Naga Gandhaba Kumbanda yang tidak berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, yang tidak senang melatih sila, yang tidak senang juga berbuat kebaikan. Jadi ini masuknya asura dewa. Mereka-mereka yang nakal. Mereka-mereka yang bandel. Nah, bisa apa yang ditimbun di dalam tanah, harta kita itu digeser ataupun dicuri oleh yaka naga yang bandel ini. Ya, nah ini, itu ada yaka kan di pintu. Itu kan ada reliefnya kan? Itu kan relief sosok yaka itu. Bukan nakut-nakutin, kan bener ada itu gambarnya. Tapi kalau yang diwihara menjadi penunggu tempat, ya itu pasti sosok yaka Gandhaba naga yang baik. Karena kan mendengar dhamma terus masa jadi bandel, ya kan? Mendengar dhamma kan harusnya jadi baik. Hampir setiap minggu kan diberi bimbingan dhamma. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, satu Maharajika Dewa tapi dalam sisi kelompok yang nakal. Masuknya nanti ke asura dewa. Karena asura kan ada asura niraya, asura peta, asura dewa. Ya.
Makanya kalau dalam mitologi sering ada cerita kan, dewa-dewa itu suka berantem sama Asura. Suka perang sama Asura. Ya, jadi ya sebenarnya yang perang itu ya dewa-dewa Catu Maharajika yang baik, dewa-dewa Tawatingsa yang baik dengan dewa-dewa Catu Maharajika yang bandel, yang nakal ini. Ya, jadi ada sisi yang baiknya, ada sisi yang nakalnya. Ya, jadi mereka-mereka yang menjadi naga yaka bandel itu bisa menggeser atau mencuri harta yang ditimbun di dalam tanah. Ya, jadi ini resikonya. Kemudian bisa juga keturunan kita yang tidak baik, yang tahu kita menimbun harta, bisa saja diambil oleh mereka dan dihabiskan untuk poya-poya. Ya, kalau di Suta kan disebutkan ahli waris yang durhaka. Ya, bisa mengambilnya, menghambur-hamburkannya, menghabiskannya. Ini sebab harta itu hilang yang kelima. Yang keenam adalah kalau kebajikan kita habis, maka semua harta yang kita miliki pun bakal lenyap. Ya, jadi ini resiko-resiko ketika harta itu disimpan. Harta yang berupa materi ketika disimpan di dalam tanah. Ya, dikubur untuk disembunyikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, harta bagaikan pengikut. Berupa apa? Yasa danena silena sanyamena damena ca. Nidi sunihitohoti itia puri sasawa. Harta sejati, harta karun berupa kebajikan, dengan berdana, melatih sila, punya penahanan dan pengendalian diri dari perbuatan tidak baik, itulah harta karun, harta sejati bagi seorang pria ataupun wanita. Ya, jadi kita bisa mengumpulkan harta bagaikan pengikut, harta sejati. Dalam bentuk 4 hal. Apa? Kebajikan berdana, kebajikan melatih sila, kebajikan memiliki pengendalian diri dan penahanan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, dana bisa banyak macamnya. Bisa amisa dana, bisa dama dana, bisa abaya dana. Itu bisa dilakukan. Kan di masa Sanggadana kemarin, mungkin Bapak Ibu tidak hanya satu tempat, ya kan, memberi persembahan dana kepada sangga, tapi di beberapa wihara. Meskipun bantainya sama gitu kan, itu saja. Kalau di tempat saya ada umat itu yang suka ngomong pengurus wihara, tapi bukan wihara binaan STI sih. Udah jangan datang ke wihara itu mas, soalnya bantainya sama, bantai Damiko juga katanya. Aduh kata saya, emangnya dana katina itu saya gembolin semua, itu saya buat saya sendiri. Kadang begitu ya, apa, kasihan kadang-kadang umat-umat yang kurang dapat pembinaan dari biku itu, kadang-kadang jadi pemikirannya kayak begitu. Ya, jadi sampai-sampai punya pemikiran salah seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga bisa melatih sila. Ya, harta karun yang sejati, harta bagaikan pengikut, melatih sila. Makanya sebenarnya di hari-hari uposata itu melatih 8 sila itu sila pokok bagi perumah tangga. Karena di zaman Sang Buddha, Wisaka, Anatapindika, kalau hari uposata tiba, mereka dan para pengikutnya melatih 8 sila. Penahanan, pencegahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Secara mental, pasti muncul bentuk pemikiran. Karena kita sebagai orang biasa. Ya kan?
hal-hal yang sifatnya tidak baik. Kita memahami dhamma. Maka begitu secara pemikiran ada niat jahat, kita langsung eliminir, langsung kita buang. Begitu secara tindakan, ada niat mau berbuat jahat, kita kendalikan diri untuk tidak dilakukan kejahatan itu. Kan bisa saja seperti sekarang lagi puja bakti, ya temennya bawa tumbler, taruhnya bukan di sini, tapi di sini. Karena kenal, yang belakang ngumpetin. Hati-hati, harus dicegah itu. Niat untuk ngejailin temennya, itu kan niat jahat kan? Pikirannya dibuang, begitu muncul. Ada ya di sininya, makanya pada ketawa tuh. Ya, pikirannya dibuang, begitu muncul dieliminir, jangan dilakukan. Begitu tangan mau mengambil, hentikan gitu, jangan dilakukan. Pencegahan dan penahanan diri dari keburukan. Bisa dipahami ya? Apa yang dimaksud dengan danena, silena, sanyamena, damena? Paham ya? Kalau dana kan sudah jelas, sila juga jelas. Kadang-kadang sanyamena sama damena ini yang kadang-kadang di kitab komentar juga ulasannya kurang mendetil gitu. Tapi saya memaknainya secara mental ketika muncul niat untuk berbuat jahat langsung dibuang. Secara tindakan ketika mau ngambil untuk melakukan tindakan jahat langsung dihentikan gitu. Ya, jadi secara pemikiran salah, ada tindakan, ada niat mau berbuat jahat, buang. Secara aksi, ketika mau melakukan itu, hentikan gitu. Jangan dilakukan. Bisa dipahami? Ya. Nah, dalam ulasan Nidikanda Sutta memang penekanannya adalah pada kebajikan berdana. Karena contoh kasus yang terjadi dari alur ceritanya adalah orang kaya itu sedang mempersembahkan dana kepada Sang Buddha dan para biku. Maka di bait-bait berikutnya Sang Buddha merujuk kepada siapa dana itu dipersembahkan. Di Nidikanda Sutta, Bapak Ibu sekalian, dana itu dipersembahkan kepada 6 objek atau 6 tempat. Apa saja 6 objek atau 6 tempat itu? 1. Cetiya. 2. Sangga. 3. Pugala. Orang yang membutuhkan. 4. Atiti, tamu. Ya. 5. Mata pita, ayah dan ibu. 6. Batari, saudara. Ya. Cetiyamhi wasanggewa pugale atiti suwa. Matari pitari wapi atau jetamhi batari. Ya, cetya itu apa? Cetya itu adalah maksudnya objek puja bagi umat Buddha. Objek puja bagi umat Buddha itu ada 4. Ada Datu Cetya, Pariboga Cetya, Udesika Cetya, Dhamma Cetya. Apa Datu Cetya? Datu Cetya itu adalah monumen yang dibangun untuk menyimpan sisa jasmani Sang Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, atau Raja Cakawati. Biasa kita menyebut monumen ini dengan sebutan stupa. Ya, biasanya makanya di dalam stupa itu ada sisa jasmani. Ya, orang Bali itu sebenarnya bersyukur loh, punya 2 stupa besar yang dibangun dari abad ke-8. Karena sebenarnya secara data arkeologi, Hindu sama Buddha di Bali, lebih dulu Buddha masuknya di Bali. Agama Buddha lebih dulu, baru agama Hindu yang tiba di Bali itu. Baru tahu. Itu kan jejaknya di Kalibukbuk ada. Di Pegulingan kan ada. Itu kan stupa gede-gede ya kan. Gede itu stupanya, besar itu.
Tapi sayang umat Budanya jarang puja di sana. Ya, jarang puja di sana. Ya makanya sebenarnya bisa nih nanti Pak Oscar menggerakkan yang di wilayah utara berapa wihara tuh, kan banyak. Ya kan? Banyak kan? Temukus, Singaraja Kota, Penglatan, Pemaron, Petandakan, Alas Angker. Nah, itu bisa dikerahkan tuh. 6 ya? 6 wihara ya? Di utara ya? Itu bisa digerakkan. Purnama Tilem 3 wihara, Purnama Terang 3 wihara gitu. Puja di sana. Yang di sana di timur berapa wihara? Belah Batu, Gianyar, Kelungkung, Karangasem. Nah, bisa tuh gantian. Dibantu dari Denpasar juga sama dari Tabanan, ya Bali Tengah. Nah, itu kan gantian. Puja Purnama Tilem sama Purnama Terang. Ya kan sekarang sering orang bilang kebangkitan ajaran leluhur. Ya kan? Nguri-nguri budaya, merawat tradisi budaya leluhur. Ya. Karena kan kalau bangunan kuno itu diperbaiki, itu kan pakai anggaran lewat Mendikbud. Anggarannya dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah dari mana? Dari pajak rakyat. Ya kan? Kita bayar pajak nggak? Bayar. Jadi sebenarnya dari kita, buat kita juga. Ya. Jadi jangan cuma ngeliat, cuma batu. Itu batu-batu yang harganya lebih mahal dari kekayaan yang kita miliki itu. Ya kan? Ya, jadi dimanfaatkan. Salah satu tujuan perbaikan ataupun pembangunan kembali kan pemanfaatan. Pemanfaatan bukan cuma sebagai wisata, tapi juga sebagai rohani. Ya, buat puja. Ya, jadi makanya umat Buddha yang dekat yaitu harus ikut membantu lah menghidupkan kembali apa yang oleh masyarakat sering dianggap sebagai dead monument sebagai living monument. Dikembalikan lagi, difungsikan lagi. Kan dulu Borobudur juga begitu. Masyarakat bilang itu kan monumen mati. Sekarang seiring dengan adanya aktivitas ziarah ke Borobudur, ya sudah dianggap sebagai monumen hidup kembali. Ya untunglah kalau di Bali ya masih ada saudara-saudara umat Hindu yang merawat gitu kan. Ya seperti Pegulingan kan jadi pura. Ya di Kalibukbuk kan juga dekat dengan pura Majapahit itu ya. Jadi mereka juga suka puja di sana. Nah, alangkah baiknya keterlibatan umat Buddha pun ada. Karena kalau di Jawa, ya kan saya suka muter-muter ke candi-candi begitu ya. Di Jawa itu Purnama Tilem, Purnama Terang, umat Hindu Jawa itu melakukan puja ke sana. Mereka bawa banten segala macam itu, persembahan sesajian segala macam. Karena pernah sore-sore menjelang maghrib itu saya masih di Candi Kedulan. Di seberangnya Candi Kalasan. Ada beberapa wanita pakai pakaian adat. Saya tanya sama security-nya, mau ngapain itu Pak? Oh ini Purnama Terang katanya. Di sini masih ada umat Hindu yang memakai tempat ini. Jadi di Jawa tuh masih dipakai juga oleh komunitas umat Hindu Jawa. Ya, jadi alangkah baiknya ya kalau di Bali memang ada yang terdekat, ya ini Magabudi, FIB sama Patria ya ikut menggerakkan umat agar peduli. Ya, jadi sebelum diklaim loh sama yang lain. Ya, karena itu kebanggaan umat Buddha Bali sebagai bukti jejak bahwa agama Buddha pernah mengalami masa kemegahan di Bali. Kan nggak mungkin bisa bikin stupa Kalibukbuk yang gede begitu, stupa Pegulingan yang gede begitu. Kalau seandainya masyarakat pendukungnya saat itu sedikit gitu. Itu baru 2 yang saya sampaikan. Nanti sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Ya, tapi yang 2 ini dulu aja. Nanti belum lagi ada Telaga Wajo segala macam itu.
Nah, itu juga dulu pernah menjadi tempat tinggalnya para biku. Karena di prasastinya juga ada nama biku-bikunya disebut. Ya, ini unik sekali gitu prasasti Sukawana itu. Itu disebutkan nama-nama bikunya. Kalau di Jawa tuh kadang-kadang cuma biksu aja disebutin gitu. Nggak ada namanya gitu. Ya, jadi di sini tuh ada itu prasasti lempeng logam yang memuat nama-nama 5 atau 6 biku itu yang pernah tinggal di tempat tersebut. Ya, ini Udesika Cetia. Datu Cetia. Datu Cetia. Ya, monumen yang dibangun untuk menyimpan sisa jasmani orang-orang suci. Ya, jadi kalau ada pembangunan stupa, kita bisa memberikan donasi, memberikan dana. Nah, yang kedua, Pariboga Cetia. Tempat yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Kita bisa memberikan persembahan dana ke situ. Makanya kalau kita pergi ke India, mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keterkaitan dengan pribadi Sang Buddha, kan kita juga suka mengaturkan persembahan dana di sana. Di Bodh Gaya kita berdana, di Lumbini kita berdana, di Kusinara kita berdana, di Isipatana juga kita berdana. Nah, tapi kan ini jauh. Apa yang paling dekat benda yang pernah dipakai oleh Sang Buddha yang ada umumnya hampir di setiap wihara? Apa? Pohon Bodhi. Jadi kalau seandainya di wihara ada pembangunan plaza untuk pohon Bodhi, dana juga kita bisa aturkan di tempat tersebut. Ya, Pariboga Cetia. Lalu Udesika Cetia. Apa? Benda yang mengingatkan kita kepada Sang Buddha. Bisa berupa Buddha Rupang, Buddha Pada, tapak kaki Buddha, bisa berupa bendera Buddhis, bisa berupa roda Dhamma, ya, ataupun simbol Tiratana yang berupa cakra itu, Trisula. Ya, jadi ketika ada hal-hal ini dibangun, ya kita bisa mengaturkan persembahan dana untuk pembuatan tempat ini, pembuatan benda ini. Lalu Dhamma Cetia. Dhamma Cetia itu adalah tulisan berupa kalimat-kalimat Dhamma. Ya kalau seandainya ada prasasti mau dibikin, di situ dikutip Dhammapada, nah kita bisa berdonasi. Ataupun pengadaan kitab suci agama Buddha di wihara-wihara. Ya kita bisa berdonasi untuk ini. Jadi kita bisa berdana untuk Cetia. Ada Cetia nggak di sini? Ada Cetia nggak di sini? Hah? Ada Cetia nggak di sini? Ada nggak Cetia di sini? Lah ini di hadapan Bapak Ibu sekalian kan Cetia, Udesika Cetia. Itu di depan kan ada Cetia itu, Pariboga Cetia sama Udesika Cetia juga kan? Ada pohon Bodhi sama Buddha Rupang batu, ya kan? Ada. Jadi jangan dikira ini tuh altar, sebenarnya ini tuh Cetia. Karena kalau kita mengistilahkan ini sebagai altar, coba lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa artinya altar? Meja tempat persembahan upacara kurban. Amisa Puja kan nggak ada yang bentuknya caru ya. Amisa Puja kan buah-buahan, bunga, dupa, lilin. Jadi kita menyebut ini dengan istilah ya Cetia, meja Cetia. Ini secara total adalah Udesika Cetia. Benda yang mengingatkan kita kepada Sang Buddha. Berupa apa? Buddha Rupang. Ya tapi kita udah kadung, apa-apa altar. Tapi kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia secara pengertian, apa artinya altar? Meja tempat persembahan upacara kurban. Ya, makanya harus ada perbaikan pengertian istilah sebenarnya di kalangan kita umat Buddha. Ya, nah itu tempat pertama kita memberi persembahan dana. Yang kedua sangga. Kita bisa berdana kepada sangga. Kenapa kita memberi persembahan dana kepada sangga? Sangga itu adalah komunitas.
para biku yang sudah mencapai kesucian, yang sedang berlatih diri untuk mencapai kesucian. Minimal berlatih diri melaksanakan Dhamma Winaya sebagaimana ditunjukkan oleh Sang Buddha. Dan kebikuan itu Bapak Ibu sekalian bukanlah profesi. Kebikuan adalah cara hidup mengikuti petunjuk Sang Buddha. Ya, makanya kalau seandainya ada Bapak Ibu ngundang para biku, kemudian para biku itu menanyakan wani piro, nah itu harus hati-hati, diragukan itu kebikuannya. Ya, kan selama ini nggak ada ya, belum ada, takutnya nanti ada. Nggak ada kan, Bante saya ngundang ceramah, tanggal berapa, sekian. Oke, kan nggak ada yang nanyain tarifnya berapa, cocok nggak, kalau nggak cocok nggak jadi ceramahnya. Nah, kenapa? Karena kebikuan itu bukan profesi, kebikuan itu cara hidup. Ya, kalaupun ada umat yang mengaturkan persembahan dana catu pacaya, bantainya akan menggunakan untuk kepentingan dhamma, untuk kepentingan wihara, untuk kepentingan membantu umat juga. Karena ada beberapa biku yang punya anak asuh secara diem-diem, nggak bikin proposal menggalang dana buat anak asuh, tapi diem-diem. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya bisa berdana kepada sangga. Ya, jadi makanya sebenarnya kalau nggak paham tuh nanya langsung gitu. Bante, dana katina itu buat apa sih? Yang kadang-kadang kan ada umat cuma bikin di media sosial postingan-postingan provokatif. Kalau masa katina tuh rame, saya tahu di media sosial banyak itu yang seolah-olah itu ya mencegahlah orang itu untuk berdana kepada sangga. Postingan-postingannya itu provokatif sekali itu. Ya, kadang-kadang ngapain dana jubah? Jubah kan udah banyak. Jubahnya juga nggak dipakai juga sama bantainya. Siapa bilang nggak dipakai? Nggak pernah pakai jubah, tapi sok tahu bilangnya nggak dipakai. Sebenarnya jubah itu dipakai kalau ada kegiatan pabaja. Kalau seandainya ada biku banyak, daripada Bapak Ibu bikin spray baru, jubah-jubah lama para biku itu diminta buat dijahit jadi spray. Karena diizinkan secara winaya. Nanti kalau spraynya yang lama kemanain? Kalau spraynya yang lama udah bolong-bolong, udah pada rusak, udah pudar warnanya, kalau dipakai tidur gatel, ya bisa dipakai buat sarung bantal. Sarung bantal yang lama dikemanain? Bisa dipakai buat lap kaki atau lap tangan. Lap tangan, lap kaki yang lama dikemanain? Bisa dicincang buat nembel tembok. Itu sudah urutan yang paling minimal pemungsian jubah itu secara winaya. Ya, jadi zaman dulu kan dicacah-cacah begitu, dicampur sama tanah liat buat plester. Ya, buat plester tembok. Ya, jadi kadang-kadang saya ngeliatin itu miris gitu kadang-kadang. Mau masa katina itu bukannya motivasi-motivasi orang untuk gemar berdana, ini malah seperti hasutan provokatif untuk tidak berdana. Ya, jadi kalau nggak tahu ya tanyalah gitu, biar terang dan jelas gitu. Jadi jangan cuma bikin postingan-postingan yang justru menjelekkan diri kita sendiri, ya kan? Ya kan kalau kita mencegah orang untuk memberi kan kita sama dengan berbuat jahat kan? Membuat kejahatan buat si penerima, membuat kejahatan buat si pelaku dana, dan membuat kejahatan buat diri kita sendiri. Minimal orang jadi tahu kita itu provokator dan pelit. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, objek untuk berdana adalah pugale, orang yang membutuhkan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita harus punya kepedulian sosial terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Kalau memang ada yang membutuhkan, tetangga kita, jangan ragu untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena Sang Buddha merujuk. Beberapa bulan lalu kan kita dihebohkan. Kasus anak yang cacingnya sampai 1 kilo di tubuhnya.
di Sukabumi. Sampai meninggal kan itu anak. Udah ayahnya sakit, ibunya sakit, tetangganya nggak ada yang peduli. Ya, sampai begitu. Nah harusnya kan ya orang terdekat dengan kita siapa? Ya tetangga kita. Ya semalam juga waktu dari bandara saya ngobrol-ngobrol sama Komang. Saya pernah ditanya umat, Bante kalau lagi masa Katina, umat ini sudah nyiapin dana buat sangga berdana. Tapi ada dadakan gitu, tetangganya sakit, dia butuh biaya buat berobat. Gimana Bante pendapat Bante? Ya pakai aja buat tetangganya dulu. Nggak apa-apa kan? Iya. Menyelamatkan nyawa orang lebih berharga kan? Ya, jadi kita harus bijaksana juga menyikapi fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat kita tinggal. Kepedulian sosial kita harus tinggi. Jadi jangan kemudian tutup mata, saya kan mau dana Katina. Nanti kalau kita yang kesulitan, siapa yang mau bantuin? Kalau bukan tetangga kita yang paling dekat. Ya, jadi harus ada kepedulian sosial juga terhadap mereka yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, kita bisa mengaturkan persembahan dana kepada atiti, tamu-tamu yang datang. Kan biasanya kalau kita ada perayaan besar ya Bapak Ibu sekalian, ya di wihara suka disediakan konsumsi. Kalau mingguan ada nggak? Nggak ada ya. Kalau biasa perayaan besar ya. Kalau mingguan air putih minimal ada ya untuk umat yang hadir. Kan umat juga tamu disediakan oleh para pengurus. Ya sudah lumayan lah dapat air putih. Kemasan lagi bukan dari keran langsung. Ya, itu. Nah, kemudian mata pita, ayah dan ibu. Jangan lupa dari mana kita berasal. Kita ada karena kedua orang tua kita. Ketika kita kecil, mereka mencukupi segala kebutuhan kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Jangan lupa setelah kita mampu untuk membalas kebaikan mereka. Cukupi makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sarana hiburan, sarana rekreasi buat orang tua kita. Ya, jadi jangan lupa itu. Jangan pelit sama orang tuanya. Ya, kan kita bukan Sun Gokong yang lahir dari batu. Ya, jadi harus ada kepedulian sama kedua orang tua kita untuk memberi persembahan dana juga kepada mereka sebagai wujud bakti penghormatan kita kepada kedua orang tua kita. Lalu yang terakhir, kepada sesama saudara. Jangan pelit, jangan rebutan harta peninggalan orang tua setelah orang tua tiada. Harus mau saling berbagi. Jangan karena kita merasa anak yang lebih tua, anak laki-laki, kemudian kita merasa harus dapat porsi yang lebih gede. Enggak, kita harus adil, berbagi dengan sesama saudara. Ya, jadi ini 6 objek atau 6 tempat di mana kita bisa mengaturkan persembahan dana. Apa buahnya? Nah, di bait-bait berikutnya itu dijelaskan buahnya. Secara singkat, pahala buah wipaka. Ya, dari melakukan kebajikan ini memberikan manfaat buah pahala berupa kebahagiaan sebagai manusia, kebahagiaan di alam surga, dan kebahagiaan berupa padamnya duka. Makanya kan disebutkan, manusika cak sampati dewa loke cak yarati, ya cak nibana sampati saba metena labati. Kebahagiaan sebagai manusia, kebahagiaan di alam surga, sebagai dewa atau raja dewa, bahkan pencapaian nibana, semuanya itu didapatkan dari buah kebajikan. Ya, kebahagiaan sebagai manusia seperti apa? Ya punya rupa yang elok. Ya, kemarin waktu saya di Sumatera diundang Katina, pemimpin pujanya salah nyebut. Bukan rupa yang elok, malah rupa yang elek. Masa orang berbuat baik wajahnya jadi jelek? Orang berbuat baik kan harusnya kebahagiaan-kebahagiaan yang dia dapatkan kan.
Ya, sampai disebutkan di situ kan suara merdu dari mana? Buah kebajikan. Perawakan yang menawan, dari mana? Buah kebajikan. Punya kedudukan, bahkan sampai Raja Cakrawati, ya, kebahagiaan tertinggi sebagai manusia adalah menjadi Raja Cakrawati. Raja penguasa dunia yang menguasai dunia dengan kekuatan dhamma, dengan kekuatan kebenaran, dengan kekuatan kebajikan. Itu didapat dari perbuatan baik. Kebahagiaan surga disebutkan jadi dewa, bahkan jadi raja dewa. Itu pun didapat dari buah kebajikan. Yang nibbana, kebahagiaan nibbana, jadi Paceka Buddha, Sawaka Buddha, sama Sambuddha, itu pun semuanya didapat dari kebajikan. Ya, jadi sudah sangat jelas pahala-pahalanya diuraikan dengan terperinci dari sisi buah kebajikan sebagai manusia, sebagai dewa, bahkan nibbana. Jadi padamnya penderitaan pun didapat dari buah kebajikan. Melatih dana, melatih sila, penahanan, dan pencegahan diri dari keburukan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita dapat rezeki, kalau kita dapat hal-hal yang baik, kita bisa nyebut itu sabametena labati. Berkat buah kebajikan. Jadi itu alhamdulillahnya umat Buddha. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu begitu keluar dari sini, pengurus atau seksi penerima tamu ngasih air, ngasih nasi kotak atau roti, ya, sabametena labati, ya, sebagai buah kebajikan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, uraian tentang penimbunan harta sejati atau penimbunan harta bagaikan pengikut yang tidak mungkin bisa hilang, tidak mungkin bisa dicuri oleh siapapun. Merujuk kepada Nidhi Kanda Sutta dan ulasan dari kitab komentarnya. Ya, semoga menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua untuk terus belajar dan melaksanakan dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha hingga mencapai padamnya dukkha. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.